Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Latif dengan NIM B1B1230022. Di sini saya akan menjelaskan ekologi pemerintahan. Nah, ekologi pemerintahan di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, konsep ekologi, ruang lingkup ekologi, serta unsur dari ekologi pemerintahan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu ekologi. Ekologi pemerintahan adalah pendekatan dalam ilmu pemerintahan yang memandang bahwa sistem pemerintahan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam keterkaitan dan saling memengaruhi dengan lingkungan di sekitarnya, seperti lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, geografis, dan historis. Konsep ini diperkenalkan oleh Fred W. Rigg yang menekankan bahwa untuk memahami bagaimana sesuatu sistem pemerintahan bekerja, perlu dilihat pula sebagaimana karakteristik masyarakat dan lingkungan tempat sistem tersebut beroperasi. Artinya, bentuk dan perilaku pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, nilai-nilai budaya, struktur sosial, agama, dan kondisi ekonomi masyarakat dapat menentukan bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan dijalankan. Dengan demikian, pendekatan ekologi pemerintahan memberikan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual tentang dinamika pemerintahan dalam kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya konsep ekologi pemerintahan. Konsep ekologi pemerintahan ini merujuk pada pandangan bahwa sistem pemerintahan adalah bagian dari suatu ekosistem yang kompleks, di mana struktur, fungsi, dan proses pemerintahan dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia berada, dan sebaliknya. Pemerintahan juga mempengaruhi lingkungan tersebut. Dalam perspektif ini, pemerintahan tidak bisa dipahami hanya dari segi struktur formal atau aturan hukum semata, tetapi juga dari bagaimana ia berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal seperti kondisi budaya, sosial, ekonomi, politik, geografis, dan historis masyarakat. Konsep ini menekankan adanya hubungan timbal balik antara pemerintahan dan lingkungannya yang membuat sistem pemerintahan menjadi dinamis dan kontekstual. Sebagai contoh, pola kepemimpinan dan kebijakan publik di suatu negara dapat sangat berbeda tergantung pada nilai-nilai budaya yang dominan, tingkat pendidikan masyarakat, struktur kelas sosial, atau bahkan kondisi geografis seperti kepulauan atau pegunungan. Dengan demikian, konsep ekologi pemerintahan memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menganalisis bagaimana pemerintahan bekerja dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Baik, berikutnya ruang lingkup ekologi pemerintahan. Ruang lingkup ekologi pemerintahan ini mencakup berbagai aspek berkaitan dengan hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dan lingkungan tempat ia beroperasi. Ruang lingkup ini tidak hanya terbatas pada struktur pemerintahan secara formal, tetapi juga melibatkan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemerintah. Secara umum, ruang lingkup ekologi pemerintahan meliputi yang pertama, lingkungan sosial, mencakup struktur masyarakat, hubungan antar kelompok sosial, tingkat pendidikan, norma sosial, dan dinamika demografis yang membentuk pola interaksi antara rakyat dan pemerintah. Kedua, lingkungan budaya, berisi nilai-nilai adat istiadat, sistem kepercayaan, serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan mempengaruhi cara pemerintah menjalankan kekuasaan serta membentuk kebijakan publik. Yang ketiga, lingkungan ekonomi, menyangkut tingkat kesejahteraan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi, serta mempengaruhi kekuatan ekonomi terhadap arah kebijakan dan legitimasi pemerintah.
Keempat, lingkungan politik, termasuk sistem politik, hubungan kekuasaan, partai politik, organisasi masyarakat, serta pola interaksi antar lembaga negara dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kelima, lingkungan geografis, meliputi letak wilayah, kondisi alam, dan sumber daya alam yang secara langsung mempengaruhi pola administrasi pemerintahan, pertahanan, serta perencanaan pembangunan. Dan terakhir, lingkungan hukum dan sejarah, mengacu pada sistem hukum yang berlaku, warisan kolonialisme, serta pengalaman histori suatu bangsa yang membentuk karakter dan arah perkembangan sistem pemerintahannya. Dengan demikian, suatu lingkup ekologi pemerintahan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berinteraksi dengan sistem pemerintahan, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh, dinamis, dan konseptual dalam studi pemerintahan. Baik, selanjutnya unsur ekologi pemerintahan adalah komponen-komponen utama yang membentuk dan mempengaruhi hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan dan lingkungannya. Unsur-unsur ini menjelaskan faktor-faktor lingkungan yang berperan penting dalam proses pemerintahan. Adapun unsur-unsur ekologi pemerintahan meliputi manusia atau human, merupakan unsur utama pada manusia yang menjalankan, mengawasi, dan menjadi objek dari pemerintah. Lainnya, lingkungan sosial meliputi struktur sosial masyarakat, hubungan antar kelompok sosial, stratifikasi sosial, serta norma-norma sosial yang berkembang. Lainnya, lingkungan budaya termasuk kepercayaan, tradisi, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, lingkungan ekonomi mencakup sistem ekonomi, tingkat kemiskinan, kesempatan kerja, dan distribusi sumber daya. Selanjutnya, lingkungan geografis seperti letak geografis, bentuk wilayah, iklim, serta sumber daya alam. Selanjutnya, lingkungan politik dan hukum meliputi sistem tatanan hukum, institusi negara, serta dinamika kekuasaan. Dan terakhir, teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi turut menjadi unsur penting dalam ekologi pemerintahan karena mempengaruhi cara kerja birokrasi, transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi pelayanan. Keseluruh unsur ini membentuk suatu kesatuan yang saling berinteraksi dan menentukan karakteristik serta efektivitas suatu sistem pemerintahan. Pemerintahan yang adaptif terhadap unsur-unsur ekologis ini akan lebih mampu mengelola masyarakat secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Baik, itulah penjelasan saya tentang ekologi pemerintahan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya dan kurangnya penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.